Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah minal amali illa kana lahu khalisan wabtahi bihi wajhuhu. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena dia semata dan ditujukan untuk mencari keridhaannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, pertama dan utama sekali mari kita menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengerjakan kegiatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Pengajian kita pada pertemuan kali ini, kita membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena dia semata dan dikerjakan untuk mencari keridhaannya. La yaqbalullah minal amali illa kana lahu khalisan wabtahi bihi wajhuhu. Nah, hadis ini memberikan pengertian kepada kita. Sebanyak apapun ibadah kita, sehebat apapun ibadah kita, kalau ibadah itu dikerjakan tanpa berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah, maka ibadah itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menceritakan bahwa nanti pada hari kiamat ada 3 golongan manusia yang pertama kali dihisab amalnya oleh Allah. Yang pertama, seorang ulama, seorang yang berilmu. Allah bertanya kepadanya, "Hai ulama, apa amalanmu yang istimewa ketika engkau hidup di dunia dulu?" Lalu dia menjawab, "Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ketika hidup di dunia dulu, aku telah banyak mengajarkan ilmuku kepada orang lain. Banyak murid-muridku. Pagi hari aku ajarkan ilmuku, malam aku praktekkan apa yang telah aku ajarkan itu. Hal ini terus aku kerjakan sampai ajal menjemput.
Sampai aku meninggal dunia, aku tidak pernah berhenti mengajarkan ilmuku kepada orang lain. Lalu Allah berfirman kepadanya, hai ulama, kamu itu pendusta, kamu itu pembohong. Malaikat-malaikat yang ada di situ juga mengatakan kamu pendusta, kamu pembohong. Kamu berbuat itu bukan untukku, kata Allah. Kamu berbuat itu bukan karena niat yang ikhlas untukku, bukan mencari keridhaanku, tapi engkau berbuat demikian adalah ingin dikatakan orang, engkaulah paling tinggi ilmunya, engkaulah yang paling hebat ilmunya. Amalanmu ditolak, tempatmu di neraka. Lalu Allah menghisap pula seorang dermawan, orang yang kaya raya. Allah pun bertanya kepadanya sebagaimana Allah bertanya kepada orang yang pertama tadi, hai orang kaya, apa amalanmu yang istimewa ketika engkau hidup di dunia dulu? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, sesungguhnya aku dengan harta kekayaan yang engkau berikan kepadaku, aku telah banyak membantu orang, aku telah banyak menyumbangkan hartaku untuk anak yatim, fakir miskin, orang-orang terlantar, dan untuk pembangunan masjid. Pokoknya ya Allah, lebih banyak harta itu aku sumbangkan untuk kemaslahatan umat daripada aku dan keluargaku sendiri yang menikmatinya. Hal ini terus aku lakukan ya Rabb sampai ajal menjemput. Lalu Allah berfirman kepadanya, hai orang kaya, kamu pendusta, kamu pembohong, kamu berbuat demikian bukanlah karena aku. Engkau berbuat itu tidak berdasarkan niat yang ikhlas kepadaku, tapi engkau ingin disanjung orang, ingin dipuji orang, ingin dikatakan orang, engkaulah yang paling peduli. Amalanmu ditolak, tempatmu di neraka. Lalu dihisap pula seorang pemuda yang gugur dan tewas di medan perang dalam rangka membela Islam. Sebagaimana yang pertama dan kedua, Allah juga bertanya kepadanya, hai pemuda yang gagah berani, apa amalanmu yang istimewa yang telah engkau kerjakan selama engkau hidup di dunia? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, sesungguhnya aku dengan tenaga, dengan kekuatan yang engkau berikan kepadaku, aku telah menghabiskan umurku untuk berperang di jalan-Mu ya Rabb, untuk berperang membela agama-Mu ya Rabb, sampai-sampai nyawaku melayang ketika aku berperang berjihad membela agama-Mu. Lalu Allah pun berfirman kepadanya, hai pemuda yang gagah berani, engkau pendusta. Malaikat-malaikat juga ikut mengatakan engkau pendusta. Engkau berbuat demikian bukanlah karena aku, bukanlah mencari keridhaanku, tapi engkau ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dikatakan orang, engkaulah yang paling berani, engkaulah pahlawan. Niatmu tidak ikhlas, amalanmu ditolak, dan tempatmu di neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari hadis yang telah kita sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sehebat apapun ibadah seseorang, sebanyak apapun ibadah seseorang, kalau ibadah itu dikerjakan tanpa niat yang ikhlas karena Allah, maka ibadah itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Ibadah itu akan ditolak oleh Allah, bahkan menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, oleh karena itu, marilah kita luruskan niat kita dalam beribadah. Bukankah kita setiap sholat telah berikrar, telah berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku,
hidupku, matiku, ibadahku adalah hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, ikrar itu tidak aja kita ucapkan ketika kita sholat saja, tapi ikrar itu harus kita tumbuh kembangkan di kehidupan di luar sholat. Sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan, haruslah berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang berbahagia, kiranya itulah yang dapat kami sampaikan dalam ceramah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.